Halo, namaku Randi Krispian. Aku lahir di Jakarta 28 September 91. Aku lahir dari keluarga yang sederhana. Mulailah masa-masa sekolahku di luar zona nyaman karena orang tua berpisah yang sebelumnya bersama, karena teman-teman juga baru, orang tua nggak bisa jagain sepenuhnya. Akhirnya di situ mulai nakal, merokok, dimulai waktu merokok, terus berantem waktu SMP, banyak kenakalan waktu masa sekolah itu nggak bisa terlupakan. Tapi di luar itu aku selalu berprinsip kalau akademis itu perlu gitu loh, jadi tetap belajar, tetap hafalan, tetap ngafalin, tapi pokoknya aku berpikir kalau akademis itu tetap penting gitu. Prinsip hidupku simpel aja sih, nggak muluk-muluk, kesederhanaan. Karena kesederhanaan itu mencakup luas sih menurutku. Kalau misalnya percuma teori, tapi prakteknya nol gitu. Jadi lebih sederhana aja, nggak usah muluk-muluk, tapi praktek gitu loh. Aku tuh ngumpulin botol-botol di sekolah di Sin Louis. Aku kerjasama sama cleaning service. Aku kumpulin botol-botol, aku jual. Ya lumayan sih, nambah-nambah kan. Jadi kuliahku ini masih ditanggung sama keluarganya ayah. Mungkin mama nggak kebeban sih, cuma kalau masalah uang ya agak sulit sih. Akhirnya aku harus bekerja, dimana waktu itu aku pertama kali kerja itu jadi barista. Zaman kuliah itu kerja juga, namanya pet keeper. Jadi setelah kerja kafe pulang jam 12, aku masih kerja lagi jam 2 malam, jam 2 pagi itu masih kerja lagi. Aku kerja di toko hewannya temenku, ya ngasih makan ular, ngasih makan tokek. Waktu itu zamannya itu lagi terkenalnya. Capek sih, dibilang capek. Malah besoknya harus kuliah. Jadi tidurnya, kalau orang tanya, kamu nggak pernah tidur dong? Ya tidurnya waktu di kampus gitu loh, waktu pelajaran tidur gitu loh. Kuliah sambil bekerja bukan berarti aku nggak punya teman. Jadi waktu kuliah itu aku punya teman, asalnya dari Solo, namanya Ferry. Gimana nih, kita kerja apa nih? Nah dia tiba-tiba ngajak gitu loh, ada satu jenis makanan di Jogja yang menurutku enak gitu loh. Dia ajak orang 5 waktu itu, teman-temanku semua, teman-teman kampus. Terus kayaknya ngeremehin semua gitu loh, cuma karena dia tidur di rumahku, dia lebih banyak ngomong sama aku gitu loh. Dia ngomong, anak-anak nggak ada yang mau gitu loh. Gimana ya, berani nggak berdua gitu loh. Terus aku bilang, kayak gimana sih makanannya, kayak gimana sih, kayak gini, dia jelasin kan. Akhirnya ya pengalamanku, memang aku sudah pernah gitu loh kerja di dapur, di kitchen, dan konsentrasiku di kampus juga aku lebih seneng ke produk gitu loh, ke kitchen. Akhirnya aku mengiyakan si Ferry ini kan, maksudnya dengan pengalamanku dan dengan idemu ini, ayo kita jalan bareng berdua, kita pasti bisa gitu loh. Terus mulailah dari situ. Awal mulanya ini kita sama-sama kayak, punya modal berapa kamu? Wah, aku cuma ada segini. Ayo diambil berapa ya, jangan dihabisin karena belum tentu laku. Dan hebatnya lagi, temanku ini meninggalkan pekerjaan orang tuanya yang seharusnya dia ini juga sebenarnya enak aja hidupnya, tinggal ngelanjutin papanya gitu loh, tinggal lanjutin bisnis orang tuanya kan enak kan. Sedangkan aku yang memang bukan dari wira swasta harus memulai ide-ide baru gitu loh. Adalah jalan kayak gini, mulai dari nol kan, kita ngumpulin modal. Dapatnya apa? Oh, gerobak udah ada. Ayo kita buka warung aja, kita nyewa, nyari tempat gitu. Wah, kecil banget tempatnya itu, duduknya di bawah, lesehan kalau orang Jawa bilang, lesehan. Mulai dari ke pasar sendiri, berdua, pokoknya ini jalan berdua terus. Ya udah, dicoba dulu aja, akhirnya kita nyoba. Berapa kali percobaan, karena tenaga kita terbatas, kita cuma berdua, belum punya nama. Akhirnya kita tutup jam 5 sore gitu loh.
itu pun bagi gitu loh, bagi sama warung sebelah. Jadi kita nggak jual minum, kita cuma nimbrung di satu stand, dimana di situ sudah ada banyak makanan dan minuman gitu loh. Ayo gimana, coba cari kontrakan, kita keliling Surabaya naik motor waktu itu. Akhirnya kita nemu tempat cocok gitu loh, nggak ada modal lagi, permasalahannya sama modal. Gimana nih, udah nggak apa-apa kalau kamu yakin, ayo kita jalan bareng, kita kayak utang orang tua atau utang apa seadanya kita kumpulin gitu loh, kita minimalisasi lah budget kita gitu loh. Bisa kalau perlu nggak ada pegawai dulu, kita berdua dulu. Akhirnya buka lah itu, mulai kayak ada tempatnya nih, mejanya ada 9, woi. Akhirnya kita coba, udah daripada kita berdua terus, kita bagi aja, kamu pagi aku malam gitu. Terus akhirnya nambah pegawai satu, karena selain aku juga mencari keuntungan, aku juga pengen jadi kayak apa ya, membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Kalau ini memang misalnya bakalan sukses, rame, bertahan, ya kenapa kita nggak bantu, kayak misalnya tetangga ada minta, saudaraku atau satpam sebelah minta butuh karyawan nggak, ya kita lama-lama nerima dari situ, kita membentuk sebuah keluarga gitu loh, nggak cuma usaha aja gitu loh. Ternyata sambil jalan buka Bali, lancar, ternyata lancar, kita berkembang terus sampai akhirnya datang lagi investor. Sekarang udah di Surabaya, Bali, Solo, Sidoarjo. Puji Tuhan lah. Mama itu selalu kayak menjadi sosok yang inspirasional buat aku, karena di saat udah nggak ada papa, susah cari uang, dia masih single factor buat jalanin hidupnya bersama 2 anak, aku sama adikku. Buktinya aku bisa sampai, maksudnya aku bisa kuliah, aku bisa kerja, aku bisa hidup, makan enak, tahu dunia, itu berkat mamaku. Karena mamaku menurutku orang yang sangat kuat, dia ngajarin aku banyak banget, mulai dari pahit manisnya kehidupan, mulai dari suka dukanya kehidupan. Ya, mama bagiku itu segalanya lah. Kalau nggak ada mama, aku nggak tahu sekarang jadi apa. Pesan buat anak-anak muda Indonesia, jadi Tuhan ngasih kita jalan, tinggal bagaimana kita memilih jalan itu dan menjalaninya. Hidup sederhana aja dan selalu bersyukur. Saya Andi Pitak dari KM Gopek Surabaya, ini ceritaku.